إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وزورنا المصطفى ومولانا محمد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم ارحمنا بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hal pertama yang khatib sampaikan di mimbar Jumat ini adalah mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang dapat kita kumpulkan di kehidupan yang singkat ini untuk dibawa menghadap Allah setelah mati adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Baqarah ayat 197. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sejatinya yang paling penting dari kehidupan ini adalah tentang mencari keberkahan. Karena hidup yang tidak ada keberkahan di dalamnya hanyalah kehidupan semu. Meskipun harta berlimpah, rumah megah, kendaraan mewah, semua tidak ada artinya tanpa keberkahan di dalamnya. Lantas apa itu berkah? Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan berkah atau barokah adalah ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Maka yang perlu digarisbawahi dari setiap urusan yang dikerjakan adalah adakah di dalamnya keberkahan? Adakah di dalamnya kebaikan bagi urusan di dunia maupun di akhirat kita? Keberkahan adalah hal yang menjadi prioritas untuk digapai setiap orang beriman. Maka perhatikanlah setiap doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir dapat dikatakan hal yang beliau ajarkan untuk diminta kepada Allah adalah keberkahan. Ketika seorang makan dan minum, dia berdoa meminta keberkahan. Ketika seorang menikah, maka didoakan agar mendapat keberkahan. Ketika seseorang mendapat anak, maka didoakan keberkahan. Dan ketika seorang belajar, maka ia didoakan meminta ilmu yang barokah. Keberkahan begitu melekat pada setiap amal seorang mukmin. Karena keberkahan adalah hal utama untuk dicari dan digapai. Sebab setiap bertambahnya suatu tanpa hadirnya keberkahan di dalamnya hanya akan membuat seorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda seorang yang telah kehilangan keberkahan dalam hidupnya adalah bertambahnya dunia tetapi tidak bertambah dekat hubungannya dengan Allah. Ia semakin kaya tapi semakin kikir. Ia semakin sukses tapi semakin sombong. Ia semakin dekat dunianya tapi semakin jauh akhiratnya. Dan itulah tanda seorang kehilangan keberkahan dalam hidupnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, cara-cara mendapat keberkahan dalam hidup telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Paling tidak ada 3 cara meraih keberkahan dalam hidup. Pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cara terbaik meraih keberkahan hidup. Dan Allah menjanjikan akan memberkahi setiap orang-orang yang bertakwa, yang meliputi dirinya, keluarganya, bahkan negeri tempat ia tinggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu wa ahaznahum bima kanu yaksibun. Artinya, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ayat ini menjelaskan bahwa sebab turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan takwa, yaitu menaati perintah Allah serta tunduk kepadanya dalam setiap urusan, dan sebab datangnya azab adalah berbuat maksiat dan durhaka. Ketahuilah bahwa keberkahan itu datang dari Allah dan cara mendapatkannya adalah dengan mentaati perintahnya. Kedua, mempelajari Al-Quran dan mentadaburi kandungannya. Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi hidup manusia. Allah menjadikannya petunjuk untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakal liyadabru ayatih waliyatazakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan barakah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di berkomentar tentang ayat ini dalam tafsirnya, bahwa keberkahan yang menjadi sifat dari Al-Quran menunjukkan di dalamnya terdapat banyak kebaikan, ilmu yang luas, terdapat petunjuk dari kesesatan, kesembuhan dari penyakit, cahaya yang menerangi kegelapan. Maka dengan mentadaburinya kandungannya, kita akan mendapat keberkahannya. Ketiga, berdoa meminta keberkahan. Cara agar kita mendapat keberkahan dalam hidup adalah dengan memintanya dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan berdoa sendiri atau meminta doa dari orang-orang soleh, sebagaimana yang dilakukan Ummu Sulaim, ibunda dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Anas berumur 10 tahun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka beliau segera membawanya kepada Nabi untuk minta didoakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, berkatilah harta dan anaknya, panjangkan usianya dan ampuni dosanya." Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita agar senantiasa berdoa meminta keberkahan kepada Allah dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Dengan keberkahan itu, hidup yang kita jalani menjadi indah dan penuh barakah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وصفنا غير الصفا ولنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita berdoa.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.